Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Sadam, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6. Adapun di sini saya akan mempresentasikan terkait rancangan penelitian metodologi kuantitatif guna memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi kuantitatif. Yang pertama, yang di sini adalah eh, fenomena. Fenomena yang saya ambil di sini adalah cyberbullying. Kenapa cyberbullying? Karena cyberbullying ini sudah menjadi fenomena yang sudah mendunia. Orang-orang sekarang sering menghujat melalui sosial media, entah dimanapun itu. Bahkan kita sering menjumpai upload video-video yang merupakan aib seseorang. Itu kan juga merupakan pembulian. Yang ke poin kedua di sini adalah kesenjangan dari hal fenomena tersebut. Yang saya dapatkan di sini adalah harapannya adanya perkembangan teknologi dan media sosial itu harusnya memudahkan atau membangun hubungan sosial, bersilaturahmi dimanapun dan kapanpun, dan juga meningkatkan eksistensi diri. Namun, realita yang kita lihat sekarang, banyak yang menggunakan media sosial sebagai tempat melakukan yang hal negatif. Contohnya saja kita bisa lihat penipuan, dan salah satunya ialah pelampiasan emosi sehingga menimbulkan istilah cyberbullying. Poin ketiga di sini adalah tujuan penelitian yang dimana tujuan penelitian saya untuk mengetahui adanya hubungan antara krisis eksistensial dengan cyberbullying. Yang keempat ada variabel penelitian. Di sini variabel X, yaitu variabel bebas yang saya pakai adalah krisis eksistensial, yang dimana krisis eksistensial merupakan titik balik saat seseorang mempertanyakan atau mempertimbangkan tujuan dan makna hidup mereka, nilai-nilai mereka, dan tanggung jawab mereka. Sehingga orang yang mengalami krisis eksistensial ini akan mempertanyakan kembali apa bagaimana tujuan hidup mereka, untuk apa mereka hidup, hilang arah lah bahasanya. Dan di sini variabel Y-nya adalah cyberbullying, yang dimana cyberbullying adalah tindakan di mana seseorang dapat melakukan perilaku atau bullying yang bertujuan untuk menyakiti orang lain menggunakan teknologi secara online. Itu dinamakan cyberbullying. Dan selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis di sini terdapat hubungan antara krisis eksistensial dengan perilaku cyberbullying. Dan jenis hipotesis yang saya dapat di sini menurut saya adalah positif, satu arah. Kenapa? Karena semakin tinggi krisis eksistensial seseorang, maka akan semakin tinggi juga perilaku cyberbullying. Dan sebaliknya, semakin rendah krisis eksistensial seseorang, maka semakin rendah juga perilaku cyberbullying. Poin keenam ialah subjek penelitian, di mana saya mengambil siswa-siswi SMA 4 di Samarinda. Adapun di dalam subjek penelitian juga ada yang namanya populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian tersebut. Jenis populasi yang saya dapati ialah finite, yang dimana finite itu merupakan subjek penelitian yang sudah diketahui secara jelas jumlahnya. Dan saya mendapati jumlah populasi kurang lebih sekitar 800 orang. Dan ada juga di dalam subjek penelitian yang namanya sampel. Sampel itu merupakan pengkerucutan dari populasi yang sebagai perwakilan dari populasi untuk diambil datanya. Poin ketujuh di sini adalah teknik sampling, yang dimana untuk mengkerucutkan sebuah populasi untuk kita jadikan sampel itu ada tekniknya. Di sini saya mengambil non probability sample, merupakan jenis teknik sampling non random. Kenapa non random? Karena subjek yang saya pengen ambil untuk saya ambil datanya itu mempunyai kriteria khusus, yaitu tadi cyberbullying, karena tidak semua orang itu merupakan pelaku cyberbullying. Dan non probability sample ini mempunyai tiga jenis.
yang saya ambil di sini ialah kuota sampling, ialah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Poin ke-8 di sini saya untuk mengambil jumlah sampel yang saya ambil di sini menggunakan rumus Lovin yang dimana n sama dengan n besar dibagi 1 ditambah n besar dikali pangkat 2. Di sini keterangannya n kecil sebagai sampel, n besar sebagai populasi, dan persentase batas toleransi kesalahan yang saya ambil ialah 1%. Dan dengan menggunakan rumus tersebut saya mendapatkan hasil 363. Di sini poin ke-9 merupakan instrumen penelitian yang dimana instrumen penelitian ini adalah alat pengumpulan data dan di sini saya menggunakan skala ialah alat pengukur tingkat psikologis. Kenapa saya menggunakan skala? Karena variabel yang saya gunakan itu berada di dalam diri individu atau psikologis seseorang. Dan di sini adalah poin ke-10 yaitu teknik analisis data. Di sini saya menggunakan koefisien korelasi person product moment yang dimana ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan atau korelasi antar dua variabel. Ya, itu tadi rancangan penelitian dari saya, Ahmad Sadam. Di sini saya menggunakan referensi dari dua buku ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.